Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah majelis ta'lim rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu mampu untuk mensyukuri nikmat tersebut, yaitu kita berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Bukan nanti tak tu. Ya. Ya hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu membahas materi tentang sejarah Bani Israel atau sejarah orang-orang Yahudi. Kita sudah melewati dua kali pertemuan. Dua kali pertemuan itu yang sudah kita sampaikan. Yang pertama sejarah Bani Israel. Itu pun saya tidak mengambil semua. Saya hanya ambil yang penting-penting saja. Kalau semuanya detail kita sampaikan terlalu panjang. Tapi insya Allah dari yang sudah sampaikan itu yang penting-penting tentang sejarah Bani Israel. Pada pertemuan kita yang hari ini kita akan membahas tentang akidah dari orang-orang Yahudi. Di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa ternyata kesimpulan yang diambil oleh para sejarawan termasuk penulis kitab ini, buku ini, Dr. Thoriq As-Swaidani, bahwa yang dikatakan Yahudi itu adalah pengikut syariat Nabi Musa. Ya, pengikut syariat Nabi Musa. Baik ketika syariat itu masih lurus atau ketika syariat itu sudah diselewengkan. Nah, itu kesimpulannya. Nah, jadi Yahudi itu mengikut syariat Nabi Musa alaihissalam, baik ketika syariat itu masih murni, masih lurus, atau syariat itu sudah diselewengkan. Ya. Nah, malam ini kita akan membahas akidah daripada orang-orang Yahudi, bahwa asalnya pemahaman mereka atau akidah mereka itu lurus, ya, akidah tauhid, karena semua nabi-nabi itu sama membawa ajaran tauhid seluruhnya. Akidah awal-awal mereka itu masih lurus, masih murni. Ada 13 prinsip ya di dalam ajaran Yahudi sebelum ajaran itu diselewengkan. Ada 13 prinsip, ini masih lurus ya.
13 prinsip ini ajaran yang masih murni. Ya. Di antara 13 prinsip itu, bahwa dalam kitab Taurat mereka meyakini, ya, 13 akidah itu Allah itu wujud. Jadi mereka meyakini adanya Allah. Allah itu wujud. Allah itu esa. Allah tidak ada yang menyerupainya. Sama kan dengan kita, ya, tidak ada yang menyerupai Allah. Allah itu kekal. Allah itu adalah ilah atau Tuhan yang berhak disembah. Bahwa kalam Allah adalah diturunkan melalui lisan nabinya, dalam hal ini Nabi Musa. Kemudian Allah menurunkan syariatnya, syariat yang agung kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Kemudian tidak boleh mengubah isi Taurat. Kemudian Allah Maha melihat hambanya. Allah mengganjar orang yang berbuat baik dan menghukum orang yang berbuat jahat. Kemudian mereka juga meyakini Allah akan mengutus Isa Al-Masih. Kemudian keyakinan mereka juga, dari 13 keyakinan yang masih lurus ini, mereka meyakini akan adanya hari kebangkitan setelah kematian. Jadi ini ajarannya sama sebetulnya awal-awal, ya, karena memang kitab Taurat yang masih lurus itu kitab Allah, kitabnya Allah, ya. Nah, ini prinsip-prinsip, ya, awal ketika syariat Nabi Musa itu masih lurus. Seperti itu. Tetapi di dalam perjalanannya kemudian prinsip-prinsip ini diselewengkan, ya, dibelokkan oleh orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, karena memang terkenal. Nanti kita sampaikan sikap-sikap buruk Bani Israel di pertemuan. Apa saja sikap buruk yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Banyak sekali sikap-sikap buruk mereka. Ya, di antaranya mereka ini keras kepala, ya, orang yang susah diatur, keras kepala, ya, keras kepala. Dan di antara karakter-karakter buruk yang menonjol dari mereka, yaitu mereka suka menyelewengkan isi kitabnya, ya, dan berdusta, ya, suka menyelewengkan isi kitabnya dan berdusta atas nama Allah dan Nabi-Nya. Nah, ini karakter mereka yang menonjol, sehingga Allah abadikan ini di dalam kitab, dalam surat An-Nisa ayat 46, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadihi, bahwa di antara orang-orang Yahudi itu mereka itu orang-orang yang suka merubah-rubah, mengubah perkataan Allah dari yang semestinya. Ya, surat An-Nisa ayat 46. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadihi. Ya, di antara mereka orang-orang Yahudi itu orang-orang yang memang suka merubah kitab-kitabnya dari tempatnya, dari aslinya, suka merubah isi kitab. Nah, kemudian di dalam surat An-Nisa juga, wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ya. Nah, dalam surat Al-Imran ayat 75, wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka mengatakan hal-hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Mereka tahu kebenaran dalam kitab Taurat itu, tetapi mereka berdusta di atas kebenaran itu. Ya. Nah, ini jelas sekali suka merubah-rubah isi kitab dan suka berdusta. Yang dirubah ini kitabnya sendiri, ya, kitab sendiri. Nanti kita akan sampaikan betapa buruknya kitab yang sudah mereka rubah itu,
Sehingga ketika kita tahu ini, maka tidak heran kalau kita mendapati orang Yahudi di zaman kita ini betapa buruknya, betapa bejatnya mereka. Ya, karena kitabnya saja sudah mereka rubah seperti itu. Kemudian di antara keburukan mereka juga masih menyangkut kitab mereka. Orang Yahudi itu suka memilah-milah, memilih-milih isi kitabnya. Ya. Jadi yang dia mau, ya, cocok dengan seleranya diambil. Yang nggak mereka sukai, yang mereka tidak ada kepentingan di dalamnya, yang mereka nggak mau, tidak cocok dengan hatinya, mereka tolak. Cocok mereka ambil, nggak cocok dengan hatinya mereka buang. Jadi memilah-milah isi kitab. Tadi merubah, mendustakan, kemudian memilah-milah isi kitab. Ya. Nah ini Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Ya, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ya, ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi di Madinah ketika itu. Nah, ini kebiasaan mereka, iman sebagian, ingkar sebagian. Cocok dengan selera diambil, nggak cocok dibuang. Nah ini tentunya pelajaran untuk kita, karena kitab yang mereka ada pada mereka itu kitabullah, Taurat. Allah mencela mereka, keburukan mereka suka merubah kitab, ya, suka mendustakan kitabnya, ya, kemudian mengamalkan kitab tapi yang mereka mau, yang mereka nggak suka. Nah ini pelajaran juga untuk kita, jangan sampai kita mewarisi seperti ini. Kita Allah berikan Al-Quran, ya. Ya mohon maaf, ini cuma sekedar, ya, mengingatkan cerita yang sudah lama. Saya ingat sekitar tahun 86, 87. Itu lagi getol-getolnya ada satu aliran yang hari ini namanya sudah menjadi jin. Dulu belum ada jin. Dulu ada studi-studi kajian. Di antara studi kajian itu yang terkenal Para Madinah. Ada yang namanya Para Madinah. Nah itu tokoh-tokohnya bukan orang salah-salah, ya, intelektual, cendekiawan, muslim, profesor, kiai, doktor, tetapi nyeleneh, ya, nyeleneh. Ya, di antara orang-orang liberal saat itu mereka mengkritisi tentang hukum waris di dalam Al-Quran. Mereka mengatakan tidak adil kalau wanita mendapatkan separuh bagian dari laki-laki. Tidak adil. Dan maka mereka berkeinginan ini untuk ditinjau kembali ini, karena ini tidak adil. Al-Quran mau direvisi. Al-Quran ini mau direvisi karena tidak adil. Ya. Nah, ini orang-orang yang punya pemahaman ya tentang gender ini. Ya. Tidak adil, harusnya sama. Ya, karena kita lihat kenyataan hari ini wanita juga bekerja. Bahkan wanita lebih capek dan macam-macam lah. Segala 1001 alasan. Tidak adil katanya. Nah ini di antara pemahaman mereka yang rusak. Ya. Kemudian mereka juga di antara tokohnya ini terkenal sekali. Ya. Cuman kalau mau disebut ini orang-orangnya sudah meninggal semua ini. Tokoh-tokoh ini sudah pada meninggal semua. Ya. Ini orang besar, ya, diikuti, pengikutnya banyak, profesor, doktor, ya, profesor, doktor, orang besar. Ada yang mengatakan seperti ini dalam kajiannya ini, iblis itu masuk surga. Ada yang pernah dengar kan ini? Iblis masuk surga.
banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang sudah jelas-jelas mengatakan iblis itu di neraka. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya iblis itu tidak lain, dia mengajak pengikut-pengikutnya untuk sama-sama masuk neraka sa'ir. Banyak ya dalilnya. Gitu. Tapi kata si tokoh ini, ya, iblis itu masuk neraka. Alasannya apa? Karena iblis itu bertauhid kepada Allah. Apa bukti tauhidnya kepada Allah? Dia tidak mau tunduk sujud kecuali kepada Allah. Coba lihat. Nah ini kan orang-orang yang awam. Iya juga ya, benar. Sujud memang kepada Allah. Jadi alasan kata beliau ini iblis masuk surga itu karena iblis itu tauhidnya betul-betul murni. Dia tidak ingin sujud kepada selain Allah, sehingga iblis itu masuk surga. Ya. Kemudian ada lagi yang lebih hebat, tokoh besar, kiai besar. Apa pendapatnya? Orang Yahudi, orang Nasrani, Kristen Yahudi itu bukan kafir. Mereka bukan kafir. Yang dikatakan kafir itu orang yang tidak punya Tuhan. Mereka punya Tuhan. Mereka nggak kafir. Ini tokoh besar, pengikutnya banyak, udah meninggal juga. Nah, kira-kira tepat nggak? Tadi mengkritisi hukum waris, Quran dikritisi, ya. Nah, kemudian iblis masuk surga. Ini tokoh yang lain. Tiga tokoh. Yang satu mengatakan Yahudi Nasrani tidak kafir. Sudah jelas-jelas nyata-nyata bertentangan dengan ayat. Ya. Ada videonya. Kalau mau lihat silakan di YouTube. Lihat di YouTube. Ada videonya itu. Dia berbicara itu. Ya. Jangan salah katanya umat Islam. Orang Nasrani, orang Yahudi bukan kafir. Yang kafir orang tidak punya Tuhan. Mereka punya Tuhan. Itu. Nah, ini sudah jelas-jelas dalam surat Al-Maidah 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil, ya. U'budu rabbakum dan seterusnya. Di ayat yang di bawah lagi 73, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salas. Sungguh telah kafir. Ya. Di situ ada kata-kata qad. Penekanannya kuat. Laqad kafara, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Isa Al-Masih itu putra Tuhan. Padahal Isa mengatakan kepada Bani Israel, Nabi Isa juga ini nabi dari garis Bani Israel. Nabi Isa sendiri mengatakan, hai Bani Israel, iya, sembahlah Allah. Dialah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi Isa ya mengatakan seperti itu. Dia tidak mau dikatakan Tuhan, anak Tuhan. Sungguh telah kafir kata Allah. Di ayat yang di bawahnya sama. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salas. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu di antara tiga Tuhan. Apa pemahaman tiga Tuhan? Trinitas. Telah kafir kata Allah. Tapi kata si tokoh ini tidak kafir. Karena mereka punya Tuhan. Nah, si tokoh ini sangat dekat dengan dua bangsa ini, sangat dekat dengan Yahudi, sangat dekat dengan Nasrani. Bahkan pernah khusus diundang oleh Perdana Menteri Yitzhak Rabin. Diundang ke Israel. Ya, tokoh ini. Dari hebatnya tokoh ini. Dan dia kalau ada apa-apa yang menyangkut dua bangsa ini, dia tampil di depan untuk membela. Ini si tokoh ini.
Ini maaf kiai ini, bukan kiai salah-salah. Tapi seperti itu. Nah sekarang maaf ini Yahudi merubah isi kitab, mendustakan kitabnya, iman sebagian, ingkar sebagian. Nah, terus kalau ada orang Islam yang seperti itu gimana? Ya kenyataannya ada. Nah, si tokoh yang satu lagi ini, yang profesor tadi mengatakan iblis masuk surga itu, akhirnya anaknya justru nikah sama orang kafir. Anaknya nikah di Amerika sama orang kafir. Nah ini contoh-contoh bahwa memang ada orang-orang seperti itu. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran ini karakter buruk daripada Bani Israil itu. Nah, mereka bukti bahwa mereka banyak berbohong, ya, tentang kitabnya, banyak merubah kitab-kitabnya, bukti-bukti bahwa mereka berbohong itu oleh Dr. Thorek Aswedan banyak sekali ya, tapi saya pilih saja yang penting-penting, saya salin yang penting-penting. Di antara kebohongan-kebohongan mereka, ini akidahnya, yang menyangkut kebohongan tentang Allah. Ya, ini dalam kitab Taurat ini. Ya, dalam kitab Taurat ini. Kata mereka dalam kitab Taurat, Allah itu punya beberapa nama. Ya. Di antara nama Allah dalam kitab Taurat itu El atau Elohim atau Edonai atau Yahweh. Yahweh ini di belakangan hari orang akhirnya menyebut dengan Yahoo. Apa Yahoo? Yahoo apa? Yang terkenal ini. Engine search, mesin pencari informasi, sama dengan Google. Yahoo. Itu Yahweh. Itu. Ini kebohongan ini. Mereka karang ini. Ya, jadi Tuhan Allah itu punya nama seperti itu. Nah, ini di antara kebohongan mereka. Kemudian ini yang lebih parah lagi ini, ya. Allah disifati lemah oleh mereka. Allah itu lemah. Buktinya, ya, dikatakan dalam salah satu ayat dalam kitab Taurat, dalam kitab Kejadian, ya, 32 ayat 28, di sana dikatakan Allah pada satu hari bergulat dengan Nabi Yakub. Hampir Yakub dapat mengalahkan Allah. Coba lihat, Allah bergulat, nyaris kalah, ya, dengan Nabi Yakub. Ya, disebut nama kitab Kejadian ini, ya, ayat 28. Jadi disifati Allah itu lemah, ya, sampai hampir-hampir dia kalah, hampir menang Yakub. Ini betapa rusaknya akidah mereka. Kemudian juga mereka mengatakan Tuhan berjalan di satu malam, kemudian tersesat. Dan akhirnya karena tersesat, Tuhan ini nggak bisa pulang, tinggal di dalam kemah. Ya. Ini redaksinya panjang sekali ceritanya, tapi kesimpulannya dalam ayat ini dari kitab Samuel 7:56, Tuhan itu pada satu malam, ya, berjalan, ternyata tersesat, nggak tahu jalan pulang. Coba gilanya otak mereka ini. Ya karena tersesat, nggak bisa pulang, tinggal di satu kemah. Ya, ini disebut nama kitabnya, kitab Samuel 7:56. Coba. Kemudian mereka juga mengatakan Tuhan itu zalim.
zalim dan pendengki, karena dia suka menghukum orang-orang yang tidak bersalah karena dosa yang dilakukan orang lain. Tuhan itu zalim, karena Tuhan itu sering menghukum orang-orang yang tidak salah. Akibat orang lain berbuat dosa, orang lain yang dihukum. Ya, Tuhan itu zalim dan pendengki. Ya, ini orang yang begini. Kemudian mereka juga mengatakan, ini sebetulnya tidak enak diucapkan, tapi mau tidak mau harus diucapkan. Ya. Tuhan itu bodoh, tidak bisa membedakan hamba-hambanya, sebab dia meminta agar Bani Israel membuat tanda di pintu rumah mereka untuk membedakan rumah mereka dengan rumah orang-orang Mesir. Jadi kata orang Yahudi, Tuhan itu bodoh. Apa bukti Tuhan bodoh? Tuhan itu meminta kepada Bani Israel agar di pintu-pintu rumah mereka itu diberi tanda bahwa ini rumah Bani Israel, supaya tidak keliru dengan rumahnya orang-orang Mesir asli. Ya. Kitab Keluaran 25. Ya, ini Taurat ini. Ya. Belum lagi kita bicara kitab yang lebih gila daripada ini. Apa kitab yang lebih rusak daripada ini? Ya, Talmud. Ya, kitab Talmud. Talmud itu perkataan pendeta-pendeta rabi-rabi Yahudi di zaman dulu itu, perkataannya dicatat, dibukukan, turun-temurun sampai beberapa generasi. Fatwa-fatwa mereka dicatat, dibukukan, sangat rusak. Ya, sangat rusak. Taurat aja mereka sudah seperti ini rusaknya. Ya. Kemudian mereka mengatakan Tuhan itu pendengki dan menyesal. Ya. Taurat menyebutkan saat Bani Israel menyembah patung anak sapi, Tuhan pun murka, ya, pada mereka Bani Israel. Lalu berfirman pada Musa, sekarang biarkanlah aku agar murka aku akan lepaskan kepada Bani Israel. Jadi dalam kitab Taurat ini Tuhan dikatakan pendengki, pemarah, ya, karena Tuhan itu murka kepada Bani Israel karena mereka menyembah anak sapi. Jadi ketika Nabi Musa pergi meninggalkan mereka 40 hari, ya, Nabi Musa menitipkan Bani Israel kepada Nabi Harun. Ya, ketika Nabi Musa pergi, nanti kita akan bahas khusus tentang Nabi Musa dan Nabi Yusuf. Ketika Nabi Musa pergi, orang-orang Bani Israel ini, ya, padahal masih ada nabinya itu, ya, melihat satu komunitas, satu suku menyembah anak sapi. Pulang daripada itu mereka lapor ke Nabi Harun. Nabi Harun, coba buatkan anak sapi, patung anak sapi, patung anak sapi, supaya kita bisa melakukan hal yang sama dengan orang yang kami lihat di jalan tadi. Ya, ini Nabi Musa lagi pergi 40 hari. Nah karena itu Allah marah dan mengatakan kepada Nabi Musa, biarkan aku akan azab mereka. Ya. Tapi akhirnya Nabi Musa membela Bani Israel. Ya. Nabi Musa membela Bani Israel karena Allah murka kepada Bani Israel. Gara-gara Nabi Musa membela Bani Israel, Tuhan menyesal katanya. Tuhan ini menyesal gara-gara Nabi Musa membela Bani Israel. Nabi Musa menjawab, ya, yang dikatakan di buku ini oleh Tariq Suwaidan ini, seolah-olah Nabi Musa ini sedang berhadapan dengan Allah, ya, membalas marahnya Allah dengan marah. Akibat Nabi Musa marah membela Bani Israel, Tuhan menyesal. Nah itu betapa rusaknya mereka itu, ya.
Kemudian ini yang paling kotor ini. Mereka mengatakan Tuhan itu mesum. Di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 6 dikatakan Tuhan itu mesum. Dia Tuhan amat gandrung, menggauli perempuan, dan menyukai daging bakar sesajian. Tuhan itu mesum karena suka menggauli perempuan, dan Tuhan sangat senang makan daging bakar sesajian. Ya. Walau demikian, Tuhan juga seorang yang bakhil. Bahkan dia itu selalu bersedih dan menyesal karena telah menciptakan manusia di muka bumi. Ya. Jadi Tuhan disifati mesum, disifati suka makan daging sesembahan. Tuhan itu bakhil, Tuhan menyesal karena telah menciptakan manusia di muka bumi. Ya. Ini rusak akidah mereka. Kitab mereka ini seperti ini rusaknya. Ya. Masih banyak sebetulnya. Ya. Kita menyampaikan ini saja ini, ya takut-takut karena apa? Saking kotornya ini, saking buruknya mereka mensifati Allah ini. Ya. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Nah, belum lagi ini Allah yang didustakan. Ya. Nanti mereka juga mendustakan, ya, dengan kata-kata kotor dan keji kepada beberapa nabi di kalangan Bani Israil. Jadi seperti inilah akidah mereka itu, seperti ini buruknya. Ya. Jadi kalau kita tahu ini, maka kita akan dapat gambaran, oh pantas betapa busuknya mereka. Ya, betapa busuknya mereka. Jadi kalau kita mau buat kesimpulan, manusia terbusuk, bangsa terbusuk itu ya Yahudi ini. Ya, Yahudi. Ya, karena dalam kitab mereka Talmud, mereka mengatakan seluruh bangsa, seluruh ras apapun, ya, baik bangsa agama manapun, ya, dalam kitab Talmud, ya, Talmud ini disebut juga oleh banyak, ya, tokoh-tokoh agama sebagai kitab hitam, ya, kitab Talmud. Seluruh ras, seluruh bangsa apapun, agama manapun, mereka itu goyem, binatang, ya, binatang. Mereka diciptakan Tuhan untuk melayani kami bangsa Yahudi. Nah, seperti itulah, ya, mentalitas, ya, buruknya mental mereka. Maka naudzubillah, ya, kita dapati sekarang kelakuan-kelakuan buruk itu, ya, kita lihat. Jadi sekafir-kafirnya orang kafir itu di Eropa, Amerika itu kafir mereka itu. Tapi melihat apa yang terjadi hari ini di Palestina, sifat manusianya ini muncul. Ya. Kekafirannya itu dikalahkan oleh sifat manusianya. Ya. Sehingga mereka bangkit, ya, menyuarakan pembelaan kepada orang-orang Palestina. Kafir, ya kafir, tapi sifat manusianya muncul. Sedangkan Yahudi ini kita lihat mereka tiap hari mereka taat, ya, banyak video-video yang beredar itu mereka juga bawa apa? Kitabnya, ya, mereka rajin baca kitabnya. Tapi hati mereka itu lebih sadis daripada binatang, ya, tidak ada lagi kemanusiaan. Tidak ada lagi kemanusiaan. Tetapi ya kita juga harus adil. Ada sedikit di antara mereka yang masih punya kemanusiaan, yang masih punya hati normal, sehingga mereka dalam peristiwa
Gaza ini, mereka tidak ingin terlibat. Bahkan mereka mengkritik, ya, mengkritik Perdana Menterinya. Mereka marah. Ya. Dan saya katakan di sini tidak semua Yahudi busuk semuanya seperti yang kita lihat sekarang. Bahkan ada satu komunitas Yahudi, nanti kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Komunitas Yahudi di Amerika, tokoh-tokoh Yahudi itu justru menentang Zionis. Ya. Jadi inti kesimpulan dari Zionis itu, Zionis ini, organisasi Zionisme internasional itu satu saja. Cita-citanya ingin kembali masuk ke Palestina, ingin merebut, menggapai ya promes lain, tanah yang dijanjikan Tuhan. Zion, ya, itu bahasa mereka, bahasa Arabnya ada satu bukit di dekat Al-Aqsa, namanya Suhyun. Mereka menyebut Zion. Jadi satu gerakan untuk masuk kembali. Ya. Nah, mereka memakai nama Zion, masuk kembali ke Palestina. Di situ ada bukit Zion. Maka gerakan itu disebut Zionisme. Ada juga orang-orang Yahudi yang ternyata menentang mereka dan mengakui tanah Palestina, mengakui Palestina. Ya, jadi kalau kita lihat peta Palestina yang mereka buat, sekarang Palestina itu tinggal sedikit wilayahnya. Ya. Tinggal sedikit sekali. Wilayah yang besar itu wilayah mereka. Nah, itu hasil daripada merampas tanah Palestina. Menauzubillah min dzalik. Nah, itulah hadirin jemaah rahimakumullah, akidah mereka, ya, terutama kebohongan mereka tentang kitab Taurat, ya. Ya. Suka merubah isi kitab, mendustakan isi kitab, iman sebagian, ingkar sebagian. Hati-hati, ya, Taurat kitab Allah, Quran kitab Allah. Jangan sampai tiga sifat ini, ya, ada pada kaum muslimin. Ya, suka merubah-rubah. Tadi saya sampaikan kan contoh-contoh tokohnya. Ya, suka merubah isi kitab, mendustakan isi kitab, ya, iman sebagian, ingkar sebagian. Nah, ini juga banyak. Cocok dengan ini hari ini, cocok dengan selera, Al-Quran diambil. Gak cocok dengan selera, tidak diikuti. Ya, na'udzubillah min dzalik. Saya rasa itu aja dulu malam hari ini pertemuannya, supaya tidak tercampur. Saya batasi ini tentang akidah mereka, kedustaan mereka dalam kitab Taurat yang sudah mereka rubah tentang Allah. Ya, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan sambung lagi kedustaan mereka tentang Nabi, ya, nabi-nabi yang mereka dustakan, ya, dengan kata-kata yang sangat tidak layak. Demikian saja, kita akhiri dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta